serahkan ke Bu Fitri ya Ibu-Ibu. Karena sebelumnya kan Bu Fitri yang ikut pelatihan CISDI ini. Kepada Bu Fitri saya persilahkan. Oke, thank you so much buat Bu Linda. Selamat malam, Assalamualaikum, selamat malam Ibu-Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya cek ya, kayaknya kali ini Dokter Christine dan juga Dokter Naomi belum join, tapi alhamdulillah dari pihak CISDI sudah join. Mungkin ngapain sih kita kali ini, kan kemarin udah ya kita tuh pelatihan gitu, kayak naon deui sih Ibu gitunya, malam-malam deui gitu ya. Nah, pertemuan kali ini sebetulnya lebih ke kita sharing dan lebih memantapkan lagi supaya gerak kita nanti teknisnya di lapangan itu tidak salah, tidak kerja dua kali ya. Jadi untuk saat ini itu lebih ke sharing dan tanya jawab gitu ya seputar banyak pertanyaan ke saya mengenai kapan sih Bu ini tuh mulai turlapnya, turun ke lapangannya, kemudian how to start, gimana sih cara memulainya gitu ya Ibu-Ibu ya gitu. Sebetulnya selama ini saya sudah ngasih sedikit penjelasan ya ke satu atau dua orang kader, tapi kan karena datangnya cuma satu dua gitu, jadi saya harus ngulang-ngulang. Jadi saya akhirnya mempunyai inisiatif, ya udahlah kita bikin Zoom meeting supaya terpapar semuanya gitu. Oke ya. Nah, pertama-tama ini punten dulu ya. Sebetulnya ini Dokter Naomi udah muncul apa belum ya? Udah join belum ya? Belum. Iya belum ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi sebetulnya kita mulai aja ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan langsung aja nanti di unmute sound-nya. Nanti langsung bicara aja ya. Nah, dan saya pun minta tolong nih ya buat, atau mungkin mau say hello dulu Bu Puji atau Bu Ale. Nah, iya, mangga. Boleh Bu. Selamat malam Ibu-Ibu, kader semuanya, kader-kader Wanasari yang hebat, luar biasa. Terima kasih Bu Fitri udah diundang. Malam-malam ini kita romantis sekali ya bareng-bareng ibu-ibu kader. Iya Bu, jadi nanti untuk waktunya kami serahkan kepada Ibu Fitri dan Dr. Naomi untuk teknis hari ini seperti apa. Kita hanya mengikuti saja dari CISDI. Mungkin nanti jika ada pertanyaan yang sekiranya perlu kami konfirmasi, kami akan jawab. Itu aja kali ya Bu ya. Oke, siap. Siap. Jadi kita mulai jawab pertanyaan aja ya yang selama ini dari teman-teman kader suka tanyain ya gitu. Langsung ke pertama nih Bu. Jadi selama ini tuh pada nanya katanya, ini kapan sih kita mulai turlapnya? Boleh mulai turlapnya ke lapangan itu kapan? Apa Bu Puji langsung jawab aja ya? Saya tanya, Bu Puji jawab gitu-gitu. Nanti kalau misalnya ada ibu kader yang lain nggak pengen nambahin atau pengen nanya, mereka raise hand atau misalnya boleh unmute gitu. Oke. Ini di sini ada kalian udah masuk kan ya? Udah ada. Oke. Kalian nanti mungkin yang akan banyak menjawab teknis di lapangannya Bu untuk kader. Jadi nanti langsung tektokannya aja ke kalian. Tapi kalau misalnya ada yang perlu saya konfirmasi, nanti saya langsung timpali gitu aja kali ya. Oh, mungkin kalian bisa open mic-nya, mangga. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu-Ibu semuanya. Kedengeran nggak ya suara saya? Kedengeran. Kedengeran Mbak Ale. Halo. Oke, terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bu Fitri atau Bu Pipit ya panggilannya yang sudah melangsungkan kegiatan Zoom meeting kita pada malam hari ini. Terima kasih juga Puji.
ada Bu Linda, serta ibu-ibu kader yang lainnya. Jadi, kapan sih kader bisa mulai turun ke lapangan? Sebenarnya udah bisa banget dimulai, Bu. Jadi, terlepas dari kemarin Ibu pelatihan itu Wanasari tanggal berapa ya? Tanggal 14-15 ya kalau nggak salah. Ya, Itu betul. setelah itu ibu-ibu kader sudah bisa mulai turun langsung ke lapangan seperti itu. Kan memang awal sempat disebutkan bahwa ibu-ibu ini akan turun pada saat mendapat data dari pihak puskesmas atau dari CISDI ya Bu ya. Tapi melihat waktu yang semakin mepet nih Bu, di akhir ini udah sisa 6 hari lagi ya kita ke akhir Maret, sedangkan jika kita melihat bahwa insentif kader itu akan mulai terhitung pada bulan ini, jadi memang diharapkan ibu-ibu bisa mandiri gitu ya Bu ya, mandiri buat turun langsung ke lapangan mencari kelompok rentan. Jadi memang diharapkan jika ibu-ibu belum ada yang turun sama sekali nih, besok nih Bu sudah bisa turun langsung ke lapangan. Mungkin kalau untuk Wanasari, platform akunnya sedang dalam proses ya, karena saya juga menunggu data dari puskesmas. Jika datanya sudah masuk, akan kami proses untuk pembuatan akunnya. Nah, sementara belum ada akun nih, ibu-ibu sudah bisa turun langsung ke lapangan gitu kan, dengan menggunakan format yang ada gitu ya, format manual. Mungkin sebelumnya Bu Fitri, untuk ibu-ibu kadernya sudah tahu kan ya untuk format manualnya? Sudah saya coba share. Ya, cuman nah inilah yang mau kita bahas sebentar ya. Do you want to continue? No. Kenapa ini bisa muncul seperti ini? Bentar ya. Saya mau share gini, mana ya? Oke. Kemarin itu ada 2 bundle. Saya kirim kader, Bu. Oh itu mah enggak ada. Ini kok ininya orang hilang-hilang. Tulisan ini hilang. 4 lembar adalah formulir yang Mbak Ale kirim ke grup. Yang mana ya? Ini kayak Bu Linda deh. Bu Linda, Bu Pipit. Tina. Ini ada gambar. Kelihatan nggak ya screen ya? Kalau di saya belum ada. Oh hilang dong. Hilang gambarnya dari sononya ya? Bentar, stop screen. Jadinya jelek banget, Bu. Oh itu gambarnya juga Bu Linda, Bu Pipit, Bu Yanuar. Baru segini doang sama aku. Ini. Berhubung saya rada-rada gaptek juga, jadi sorry. Mau share aja udah masih lama gitu. Atau mau saya bantu share screen, Bu? Ini buat share screen yang formnya kan ya? Oh, ini udah. Oh, udah, oke. File yang ini kelihatan nggak ya? Cuma dengarkan suaraku. Gimana ya? Suara nggak keren. Nah, ya. Nah, oke. File yang ini sudah saya share beserta file yang ini ya. Iya, benar. Sebentar. Teman-teman, maaf ya, saya mute dulu yang lain Mbak Ale sama saya supaya nggak gaung. Saya mute dulu ya. Oke. Jadi file ini adalah file untuk vaksinasi dan juga file yang ILI yang CIS dikirim ke saya. Ini sudah saya print out dan sudah saya sebar ke kader. Tetapi setelah saya pikir-pikir ya Mbak Ale, kalau saya kasih ini ke kader, ini kan untuk satu sasaran 2 lembar. Nah, bayangkan kalau seandainya ada 100 sasaran, berarti kader harus memfotokopi 200 lembar. Betul. Nah, berarti
Dan saya merasa kok jadinya kok malah jadi kurang efektif gitu. Kan kalau banyak kertas berarti liar gitu. Nah, kemarin itu saya punya inisiatif untuk saya share membikin form rekapan seperti ini. Sudah munculkah? Belum. Nah, ini udah muncul? Sebentar, sepertinya sedang proses. Nah, itu sudah, tapi belum. Sudah. Nah, ini 1 lembar untuk form ini Ili ya. Nah, untuk form vaksin ini 1 lembar bisa untuk 10 sasaran. Oke. Kemudian tabel-tabelnya pun, poin-poinnya, kolom-kolomnya ini sudah saya sesuaikan dengan form tadi yang Mbak kirim yang CISDI itu. Oke. Saya melihat dari situ gitu, semuanya dari situ. Dan gimana Mbak? Enggak Bu, lanjut aja. Sepertinya suaranya ada yang bocor. Oke. Nah, ini pun makanya saya undang Mbak juga, boleh nggak? Kan kalau misalnya tadi pakai dari CISDI kan nggak hemat kertas, jadi bolehkah kalau misalnya kami membuat form rekapan seperti ini saja, jadi kader memfotokopinya nanti nggak terlalu banyak. Gitu. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih ya Bu Fitri yang sudah merangkum isi form itu ke dalam Excel. Ini sebenarnya emang sangat membantu sih Bu. Karena sistem kita itu memang pelaporannya secara online. Jadi yang dimaksudkan nanti format online itu seperti apa, tahapannya apa saja yang diisi, itu sama seperti yang ada di format offline gitu. Jadi nggak apa-apa kalau memang kader pegangannya ini, ya silahkan di lapangan itu. Cuman tetap nanti kan ya harus pelaporannya secara online. Jadi setelah di-input di dalam format yang offline ini, silahkan di-upload, di-input secara online seperti itu. Terima kasih. Masalahnya begini, kan kita emak-emak nggak biasa kadang langsung input data ya. Iya, nggak apa-apa Bu. Jadinya gitu, kalau misalnya harus langsung input gimana, jadinya saya membuat rekapan seperti ini. Dan pada kesempatan ini pun memang saya itu ingin sosialisasi juga dengan ibu-ibu kader, karena ini kan tidak disampaikan ketika waktu pelatihan sama Dr. Naomi mungkin ya. Jadi mungkin sekarang saya mau coba menjelaskan cara mengisinya, ini formulir teh kumaha gitu ya. Mangga Ibu. Oke. Baik ibu-ibu semua ya, sok dipegang formulir pendataan vaksinasi. Ya, udah pada punya kan? Udah, alhamdulillah ya. Nah, sok kan ada 2 bundelnya ibu-ibu ya. Ada formulir pendataan vaksinasi sama ada formulir pendataan ILI. Ya. Sok tinggali heula, lihat dulu yang formulir pendataan vaksinasi satu-satu ya. Oke. Pada dipegang ya. Oke. Saya coba jelaskan ya cara mengisinya seperti apa. Yang pertama di sini ada nama puskesmas, eta apal merenya kumaha cara ngisinya. Nama kader prima silahkan Ibu isi ya, nama Ibu masing-masing. Nah, terus di kolom 1, di kolom yang kedua nih ada tanggal pendataan. Tanggal pendataan ini diisi kapan Ibu mendatanya, tanggal berapa, bulan berapa. Ya. Nah, itu yang pertama. Lalu nama sasaran ditulis ya, nama yang didata itu siapa. Kemudian di sini ditulis nick-nya. Kalau misalnya ya nick-nya berapa. Nah, terus di sini ditulis tanggal lahirnya kapan, jenis kelamin, alamat lengkap. Alamat lengkap ini plus RT RW-nya ya. RT RW-nya berapa? Kemudian nomor telepon kalau ada. Nah, kemudian kolom selanjutnya ada jenis rentan.
jenis rentan ini mangga lihat di kolom keterangan. Ya, di keterangan. Nih, kalau dia itu lansia, tulis di situ tuh 1 atau boleh lansia, misalnya gitu. Kalau misalnya dia jenis kerentanannya bumil, tulis di kolom ini teh, nih, bumil atau 2. Gitu ya. Ngertosnya ibu-ibu, ngerti ya? Ya, oke. Nah, lanjut. Nah, di sampingnya ada kolom validasi. Nah, ada tulisan status keberadaan. Status keberadaan ini diisi apa? Nih, lihat lagi kalau di keterangan. Kalau si lansia, kalau yang tadi itu misalnya lansia, misalnya di sini namanya UNEH. UNEH jenis kerentanannya lansia atau 1 misalnya gini ya. Status keberadaannya apa? Oh, ada si Ibu UNEH ini ditemukan. Tulis 1. Nah, kalau misalnya di sampingnya lagi ada status vaksin, ya. Nah, status vaksin ini diisi apa? Kalau pas Ibu ketemu Ibu UNEH, status vaksin dia tuh ternyata udah booster. Maka booster berarti vaksin berapa? 3. Maka di sini tulis 4. Ya, karena kan di sini keterangannya 1 jika belum vaksin, 2 jika sudah vaksin ke-1, 3 jika sudah vaksin kedua, 4 jika sudah vaksin ketiga. Punten ini kalau tulisannya begini karena saya waktu itu bikinnya buru-buru gitu ya. Jadi status vaksin ini ditulis kalau misalnya Bu UNEH udah booster berarti tulis 4 ya. Terus sampingnya ada jenis hambatan diisi enggak? Enggak usah. Kunaon met enggak usah, siapa barusan anu ngajawab enggak? Aku. Hah? Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak maksudnya kenapa enggak usah diisi jenis hambatannya? Karena udah booster. Karena dia sudah selesai. Iya, sudah selesai, pinter. Gitu. Jadi nggak usah diisi lagi jenis hambatan, detail hambatannya nggak usah. Ya. Nah, terus kalau misalnya nih UNEH ini ternyata status vaksinnya adalah baru 1 vaksin. Baru vaksin ke-1, berarti nomor 2. Nah, terus jenis hambatan nana diisi ente? Isi. Apa isinya? Nanti ibu-ibu ditanya. Bu, nenek kunaon ari nenek nggak mau divaksin. Aduh neng, misalnya teh. Ke puskesmas teh jauh, Bu UNEH teh nggak punya cicis, tahu cicis? Kagak punya hepeng, kagak punya hepeng, kagak punya cicis buat naik angkot gitu aya. Puskesmas teh. Nah, kalau begitu diisinya apa? Finansial nomor 2. Finansial nomor 2. Ya. Nah, di sampingnya nih di detail hambatannya ditulis secara rinci. Kenapa? Tidak ada ongkos ke puskes. Gitu. Oh, misalnya ya nih, si Bu UNEH kunaon gak mau divaksin, misalnya gitu. Oh, atuh neng abi teh darah tinggian, cing ari darah tinggi berarti naon di sini jenis hambatannya. Mama punya darah tinggi, berarti apa jenis hambatannya? Ayo, apa? Kenapa? Informasi sosial. Apa? Ini ada yang ini sih ya. Coba saya mute lagi nih. Ayo, kalau di mute ntar nggak ada yang jawab. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo, apa jadinya?
Apa jenis hambatannya kalau si nenek misalnya bilang, aduh saya darah tinggi. Jadi jenis hambatannya apa? Informasi. Bisa jadi si nenek teh nggak tahu darah tinggi sebetulnya bisa divaksin. Gitu ya, asal darah tingginya terkontrol. Gitu ya, berarti di sini misalnya tuh ya detail informasinya tidak tahu apa atau misalnya tidak tahu kalau hipertensi boleh, penderita hipertensi boleh divaksin. Gitu ya. Ngartosnya dugi ke dia sampai sini mengerti, mengertos, understand? Oke, sip, pinter. Ada di Wanasari mah. Oke, lanjut kita ke tanggal validasi. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bu Ale nih, Bu Puji. Kalau tanggal validasi, apakah dimulainya bulan-bulan ini atau nanti direkap dulu sampai detail hambatan, baru kita lanjutin ke pendampingan validasi, Bu Ale, mangga. Oke, terima kasih Bu Pipit. Jadi kalau untuk tanggal validasi itu jika memang sudah ditemukan orang kelompok rentannya seperti apa dan tepat pada hari itu juga, seperti itu. Yang tanggal validasi itu ya? Tapi tanggal pada waktu pendataan juga ya? Iya benar, misalkan Ibu pada saat pendataan sudah menemukan kelompok rentan tersebut, ya misalkan tadi siapa ya? Contohnya. Bu Une. Namanya Bu siapa? Pipit, maaf tadi siapa? Oh Bu Une, ya. Jadi pada saat Ibu sudah melakukan pendataan pada Bu Une, ternyata Bu Une ini ditemukan di lapangan dan sudah diketahui kategori hambatannya seperti apa, maka berarti itu sudah tahap validasi, seperti itu. Oke, jadi ya gitu ya Ibu-ibu. Jadi tanggal mendatanya Ibu kapan, nanti tanggal validasinya kapan. Nah, sekarang mengenai nih yang kolom pendamping vaksinasi. Nah, berarti ini ditindaklanjutinya, maksud saya itu bukan yang tadi tanggal validasi ya, tanggal pendampingan. Itu apa, berarti kapan? Bisakah memang kalau udah ngelakuin pendampingan baru ditulis di situ, berarti nggak langsung tanggal itu juga kan? Setelah tanggal validasi langsung didampingi, nggak begitu kan? Pas memang benar-benar kapan pendampingannya kan, Mbak ya? Iya, benar Bu. Rencana dengan baik mereka menggunakan. Oke. Ayo Ibu Kader sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi jangan yang ngerti saya sendiri nih. Membuat tanggal validasi diisi tanggal pendataan, Bu. Itu tidak. Tadi kata Bu Ale jadinya tanggal validasi. Jadi gini, Ibu data dulu. Kalau data itu sudah sahih, udah Ibu validasi. Oh, misalnya gini, Bu Une itu data dulu, ada Bu Une. Misalnya tanggal 2 tilu. Misalnya gini, tanggal 2 tilu Maret, Ibu data. Oh, sasaran Ibu tuh ada Bu Une, ada Pak Ujang, ada Bu Mae, ya misalnya tuh ada Bu Fitri, ya yang lansia teh. Terus yang Bu Milna ada Bu Ijah, misalnya gitu ya. Nah, itu Ibu tanggal 23 mendata ini misalnya. Nah, nanti misalnya Ibu teh cross check. Oh, Bu Une ayah. Ini begini, tanggal berapa Ibu memvalidasi, meng-cross checknya? Tanggal 25 Maret. Oh, gitu. Jadi tanggal validasi itu tanggal Ibu meng-cross check. Ngertos? Memasukkan data ya, Bu? Bukan memasukkan data ke aplikasi. Meng-cross check benar Bu Une teh aya. Terus kolom ininya sudah diisi. Ngertos tuh? Ngertos. Udah ketemu orangnya gitu. Apa? Udah jelas ada. Muhun, ya. Udah jelas ada, muhun. Oh, ya, udah jelas ada.
udah tercross check. Nah, itu namanya tanggal validasi kapan. Ya. Oke. Oke, sudah oke. Nah, baru nanti diisi tanggal pendampingannya kapan. Nanti kalau ibu misalnya nih Bu Uneh kan baru vaksin kedua. Terus nanti tuh sama ibu teh ditindaklanjuti, diantarin ke puskesmas divaksin. Berarti itu tanggal pendampingan tanggal berapa? Gitu ya. Tapi numpuk sampai dia heula weh, tanggal validasi sampai kolom validasi ngerti dulu. Tahu Terus tahu. Ngerti. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke sasaran cenah gua. Ale pada nanya ini teh sasarannya teh siapa? Maksudnya tuh memang mereka ibu-ibu kada sudah tahu ya kemarin pas waktu pelatihan dibilangin sama Dokter Naomi bahwa sasaran vaksinasi ini untuk kelompok rentan. Udah tahu kelompok rentan itu siapa aja. Tapi kelompok rentan anu di mana? Anu di Posyandu? Apa anu di mana? Saurna teh kitu Bu Ale, mangga. Baik. Terima kasih Ibu Pipit dan Ibu-ibu kader semuanya. Jadi ini kan sistemnya per tim ya Bu ya. Nah, misalkan Ibu masuk di tim satu, di mana tim satu misalkan terdiri dari 2 tim. Lalu nanti karena satu tim ada 2 orang, saat itu megang RW 1 sampai 2. Lalu buat ibu kader yang itu megang RW 3 dan 4. Nah, berarti nanti ibu itu sasarannya di RW itu sesuai dengan pembagiannya tersebut gitu. Jadi ibu-ibu tidak semuanya, misalnya contoh Bu Ida nih ya. Nah, Bu Ida itu, atau saya langsung share kelompok aja ya. Mana ya? Saya gini, kemarin ibu waktu saya baca ya. Kemarin ibu-ibu dibagi kelompok ya, sudah pada tahu? Nah, ada sampai 10 kelompok ya. Nah, lalu saya jadi berpikir ya kalau misalnya dibikin kelompok isinya 5, kadang ya suka pak andel-andel nanti nggak terinput gitu. Jadi kasihan yang bagian inputnya terbebani dari 4 orang. Jadi saya ngobrol-ngobrol sama Dokter Naomi, Dok kata saya tuh gimana kalau udahlah dibikin satu tim itu berdua-berdua aja. Jadi misalnya nih, jadi kelompoknya itu satu kelompok cuma 2 orang, paham nggak? Ya, jadi udah ada. Nah, kelihatan Upin apa? Kecil pengen lihat. Nggak kebaca. Iya, badan. Nah, Bisa baca. Nah, tos. Teka tingali Bu Teh Fitri teka tingali. Bisa baca Bu. Kalau di saya, Ibu maaf kalau di saya gambarnya ngeblur Bu, jadi nggak jelas. Ngeblur. Gambarnya ngeblur. Punya. Ini di grup aja Bu Pit. Atau mungkin ya Bu boleh tolong share di grup Oh, gitu. WA. Jadi ibu-ibu kader bisa sambil melihat mungkin ya. Masih ngeblur ya? Apa saya stop dulu, coba di share lagi. Oke. Apa yang tidur ini? Akhirnya masih kena ngeblur tuh. Ngeblur. Masih kena ngeblur. Masih. Kelihatannya adalah kalau dia mati, itu masalahnya kalau dia gitu. Oke, ini kegiatan Beneran Bu, Hah? di grup ini nggak kebaca. Baca nggak sekarang? Ya. Masih teka tingali Teh. Dekat tinggali. Saya lihat. Belum Ibu, maaf. Ngeblur Teh Pit. Masih blur ya?
Ya udah saya share ke grup ya. Oke. Direct dek gitu ya. Kumaha ieu nya ngaminimize-nya. Oh ini. Nah, pembagian kelompok ini kalau misalnya bertanya-tanya ya, aduh Ibu katanya tuh, jadi ini teh pembagian kelompok teh berdasarkan apa ya? Saya melihatnya ada 2 aspek yang saya lakukan dalam menentukan oh si ini sagrup sama si itu gitu. Yang pertama saya tuh melihat dari aspek kedekatan ya, misalnya satu RW gitu dekat. Nah, atau saya juga melihat dari misalnya tuh oh ini mah punten-punten nih belum kayaknya gaptek misalnya gitu. Oh kalau ini mah lumayan bisa support. Nah, seperti itu. Jadi aspek seperti itu yang saya pertimbangkan. Masukin ke share ke grup. Atau mau dibaca aja? Baca aja. Nah, baca aja ya. Nah, kelompok 1. Kelompok 1 itu adik ya. Ade barengan sama Bu Hiniarti, soalnya bareng. Ya. Kemudian kelompok 2 itu kelompok 2 adalah Bu Yeni yang Sari Mekar ya. Barengan sama Ibu ada yang 3 orang Bu Yeni Sari Mekar 21 itu ya. Kelompok 2 itu Bu Nur Saeha barengan sama Ibu Dewi Asih barengan sama Ibu Tina. Jadi bertiga dia mah. Kenapa ini ada yang bertiga? Jadi ada 2 kelompok yang bertiga. Kenapa bisa bertiga? Karena ternyata apa sih namanya tuh Cibuntu itu tidak ciplus ya ibu-ibu gitu. Cibuntu itu ternyata cuman ada 9 orang perwakilan dari Cibuntu. Dan itu tuh yang menyebabkan jadi kasihan. Ada satu, kalau misalnya 2 Cibuntu nanti kasihan ada yang cuma 1 orang nggak ciples. Gitu. Jadi itu ada yang juga, ada yang 1 kelompok, ada 2 kelompok yang kelompoknya itu bertiga. Jadi itu. Kemudian kelompok 4 itu ada 4 itu Bu Eko. Ya. Bu Eko sama 4 itu bareng sama Bu Desi. Ya, Bu Eko sama Bu Desi. Kelompok 5 ada, nih saya share dah, udah kebuka nih. Banyak lapisan rasa jadi satu. Most Best Choco Chips, ledakan di tiap gigitan. Emangnya ada waktu buat Mungkin, halo ibu-ibu, Bu Kader. Oh dokter, Ya kalau masih Pipit yang ngomong, yang lain mungkin dimatikan dulu mic-nya ya. Soalnya suaranya kan pada masuk nih. Nah, coba yang masih nyala mic-nya mungkin dimatiin dulu ya. Selain Pipit, karena Pipit kan menyampaikan tentang timnya ya, tentang timnya ya. Saya ngelihat ini ada beberapa yang masih nyala, yang ada tulisannya red ini saya nggak. Dok. Ya, oke. Lanjut. Biar suaranya bisa senyap, terus Pipit yang kedengeran suaranya. Silakan Pit, lanjut Pit. Oke. Jadi begitu ya. Sudah saya share mengenai grup ya. Mengenai pembagian tim di WA sudah dilihat ibu-ibu mungkin ya, bisa dicek di WA-nya masing-masing ya. Jadi satu tim itu
terdiri dari 2 orang. Ya. Nah, terus kan selama ini pemahamannya ibu-ibu tuh, saya berarti memegang posyandu saya aja gitu. Belum tentu. Gitu ya. Seperti contohnya adalah Bu Ida ya, kelompok Bu Ida. Nah, jadi di kita itu kan RW itu ada 40 berapa Bu Linda ya? 43 di Wanasari. Nah, dan di 43 RW ini tidak semua kader PN Prima ada di situ gitu ya. Nah, jadi terus kayak misalnya Bu Ida, dia kan di Trias. Dan di Trias itu ada 4 posyandu. Sedangkan yang masuk kader PN Prima itu di Trias itu dari 4 posyandu itu cuman Bu Ida doang. Nah, jadi nanti cakupan kerjanya Bu Ida untuk menyaring mana yang kelompok rentan itu bukan hanya di posyandu Bu Ida saja, tapi di wilayah RW-nya adalah di RW 19, 21, 20, dan 14. Begitu. Nah, Bu Ida ini kelompok 17. Kelompok 17. Kelompok 17 ini berarti nanti kerjanya bareng sama Bu Rita. Nah, kalau Bu Rita ini wilayah kerjanya nanti kemana? Di pondok. Nah, Bu Rita ini nanti wilayah kerjanya adalah RW 28. Jadi intinya tim 17 ini memegang wilayah RW 19, 21, 20, 14, 22, 28. Jadi mohon maaf data ini belum lengkap, nanti di sampingnya akan saya tulis kolom wilayah kerjanya RW berapa saja. Seperti itu ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya kemarin-kemarin saya bilang, Bu, saya ini nyarinya itu berdasarkan posyandu saya, ternyata tidak ya, berdasarkan wilayah RW. Jadi 50 kader ini harus bisa menyebar, harus bisa menjangkau ke 43 RW di Wanasari dan 14 RW di Cibuntu gitu. Jadi terutama yang di Cibuntu kan sebetulnya di Cibuntu tuh ada 14 RW, tapi kan yang ikut PN Prima ini cuma ada 9. Nah, jadi punten wayahna nanti bakal ada beberapa kader yang kumaha. Jadi nanti wayahna punten bakal ada beberapa kader yang nggak hanya mencakup posyandunya aja, tapi juga akan mencakup posyandu yang lain. Seperti itu. Apakah begitu Bu Ale? Iya, benar Bu Fitri. Jadi misal seperti yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya, bahwa misalkan Ibu satu tim tadi ada yang 2 orang, ada yang 3 orang, nanti ada keterangannya tim tersebut tim 1 atau 2 atau 3, dan nanti ada keterangannya lagi nih atas nama Ibu siapa, megang RW berapa, seperti itu. Mohon. Oke. Mangga Ibu kader ada yang mau bertanya? Ini yang raise hand apa kepencet? Apa emang mau bertanya nih Bu Esti, Bu Arni, kepencet atau mana pengen bertanya? Sok mangga kalau pengen bertanya di unmute. Kumaha? Kepencet? Kalau kepencet saya lanjut. Bu. Oke, kepencet. Oke. Kita lanjut lagi nih, ada pertanyaan begini Bu Ale. Ini kan yang kita ngomongin vaksinasi. Kita sekarang rencananya topiknya ada 2 ya, ada vaksinasi dan sama ILI ya. Nah, masih kita berbicara tentang vaksinasi. Ada pertanyaan kayak gini misalnya, Bu, saya mendata ternyata ada anak SD belum divaksin. Dimasukkan tuh, iya kan pendataan Bu Ale. Nah, coba gimana?
Oke, terima kasih Bu Fitri. Karena kita fokusnya ke kelompok rentan, jadi memang kita tidak terlalu fokus dengan anak-anak kecil tersebut gitu. Kecuali kalau anak kecil tersebut atau anak SD itu adalah termasuk dalam golongan kelompok rentan yang PPKS atau pemerlu pelayanan kesehatan sosial, seperti anak tersebut adalah pengamen atau pemulung seperti itu atau pengemis, itu baru bisa kita masukkan seperti itu. Gitu ya ibu-ibu ya. Jadi kalau misalnya ada anak SD belum divaksin ya, nggak usah didata ya. Jadi cukup kelompok rentan aja yang 8 indikator. Oke? Ya, ngatos ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain seputar vaksinasi? Yuk sebelum kita lanjut ke Ili. Ada yang mau ditanya? Punten. Enggak, sok. Ini kelompok rentan lansia itu di usia berapa? Kita 60 ke atas apa gimana? Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kalau kita mengacunya pada pedoman PN Prima ya Bu ya, mungkin kalau ibu-ibu sudah mendapatkan pedomannya, di situ sudah tertera bahwa kategori kelompok lansia itu sama dengan lebih dari 60 gitu, 60 tahun ke atas. Oke, makasih. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin ada yang begini, how to start, gimana cara mulainya sih, gitu ya, gitu. Kan katanya di kelompok rentan teh ada transgender, kemudian juga ada apa itu namanya, ada HIV, ada TB paru, gitu ya. Nah, gimana sih cara mulai ngedatanya? Ibu-ibu datalah dimulai dari data nu aya heula. Datalah mana ya, ada Bu Parida bisi komplain saya bahasa Sunda nih, bisi nggak ngerti. Mulailah dari data yang ada di wilayah ibu dulu. Yang gampang dicari biasanya data apa? Yang ada di ibu. Data naoncing. Yang gampang dicari di tempat ibu data apa? Semua data ada. Kalau gaya semua data ayah yakin. Yakin loh orang yang ngomong Dokter Kristina. Sorry dikira ini ada. Sorry, please. Kan kader kan raja semua data. Jadi data apa aja ada sama kader, tanya deh. Tes, coba. Bu Esti, tanya. Bu Rita, tanya coba. Bu Rita RW 7. Pasti datanya semua ada di mereka. Oke. Tapi kan yang paling misalnya tuh benar-benar tampak jelas terpampang nyata itu biasanya ke lansia, yang gercep ada di genggaman itu adalah lansia dan bumil ya. Nah, mangga ibu-ibu ya. Gimana? Apa sih nggak bisa buka? Oh, nggak bisa buka. Kumaha atunya. Sok. Jadi mangga ibu mulai dari besok cari data lansia sama data ibu hamil aja dulu di wilayahnya ya. Nah, setelah didata nanti lanjut mangga divalidasi. Nah, di datanya itu dengan ditulis di form tadi rekapan yang saya share tadi yang saya jelasin ya. Tulis semua data-data lansia teh saha wae ya, by name by address-na, ibu hamil teh siapa aja. Kemudian nanti divalidasi betul masih aya di dinya, atau kan tahu sendiri ya di Cibitung mah orang teh kadang sekarang masuk entar tahu menghilang gitu ya. Nah, apa sudah pindah mangga divalidasi. Jadi untuk sementara lansia aja dulu sama ibu hamil. Seiring berjalannya waktu baru nanti ke yang lainnya ya, berikutnya baru kalau ketemu yang lain-lainnya, yang transgender, yang TB paru, komo Bu Rosintan kayaknya mah ada ya data TB paru. Nah, ada yang TB paru, ada yang PTM di sini ada kan kader PTM, ketahuan dong mana warganya yang mana yang suka hipertensi, mana yang DM,
tak eta lebetkeun, masukkeun meskipun yang hipertensi atau yang DM itu bukan lansia ya, masih muda, tapi dia ternyata punya DM, masukin ke sasaran tadi, masukin ke rekapan tadi. Ya, paham ya? Oke, sip. Bu Pit mau nanya. Ya, mangga. Kalau misalnya dia ODGJ, tapi udah perawatan itu masih termasuk ODGJ apa enggak? ODGJ. Masih ODGJ. Masih perawatan kan? Iya. Iya, ODGJ. Makanya dirawat kan berarti ada diagnosanya berarti ODGJ. Masukin di data, divalidasi. Masih di situ enggak? Masih di RW 2 genep ente. Ya. Dicari tahu vaksinnya udah nyampe mana? Sudah divaksin belum atau sudah sampai booster belum? Gitu ya. Ngertos ya Teh Dela? Sok. Tanya Teh. Mangga Bu Emma, kumaha? Iya Teh, kan di sini pembagian kerja ada kayak aku sama Ibu Mini kan 9 sama 9. 9 itu maksudnya RW 9 atau hanya nomor saja? Kelompok 9. Oh, kelompoknya. Masuk wilayah kerjanya yang mana? Itu belum saya share, punten. Tadi saya kan ngobrol jadi belum sempat ya, mohon. Ya. Pembagian kerja gitu. Mohon pembagian kerjanya nanti masuk ke RW mana Ibu belum saya share kayaknya. Mohon mangga, insya Allah enjing ya saya share. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan seputar vaksinasi? Bu Pit, maaf mau nanya. Ya, mangga. Jadi gini Bu Pit, tadi dari penjelasan Bu Fitri kita dibagi per kelompok. Misalkan saya ada di kelompok 8, sementara wilayah kerja kita kan kita belum tahu nih. Terus mungkin kendalanya bagi kita karena kita tidak di wilayah kita sendiri, data-data kelompok rentan itu kita belum punya gitu loh Bu Pit. Gini ya, saya itu pasti nanti wilayah kerja itu misalnya kayak tadi, Bu Ida barengan sama Bu Rita. Pasti wilayah kerjanya itu di antara Bu Rita dan Bu Ida. Paling yang Bu Ida ini ditambahin RW yang lain, tapi sama-sama di Terias. Oh gitu, baik. Ya. Sama halnya dengan Bu Rita, nanti satu kelompoknya kalau nggak salah sama Bu Titin, sama-sama di regensi 1. Cuman di regensi itu kan ada sabaraha RW opatnya upamita. Betul Bu Linda? Ada 4. Iya. Di regensi itu kan ada 4 RW. Sedangkan kader PN Prima itu yang di regensi itu kan cuma 2 orang. Nah, 2 orang ini jadi kerjanya jangan cuma di 2 RW aja, tapi mencakup regensi 4 RW. Baik, oke. Begitu ya? Oke, mangga ada deui nu mau ditaroskeun. Oke. Kalau sudah saya keep kita Salam Pip. Ya gimana dokter? Iya, gini. Jadi kalau mendengar pertanyaan ibu ini sebenarnya udah gregetan pengen masukin data. Itu yang saya tangkap. Nah, lihat langsung dijempolin. Saya ngeliat tuh yang di satu layar nih ada yang udah ngejempolin tangannya. Jadi maksud saya gini, berdasarkan penjelasan Pipit kan bahwa yang pasti misalnya Bu Rita tadi bertanya, saya wilayah mana sih? Yang pasti wilayah posyandunya masing-masing kan udah oke, itu udah pasti ya. Nah, jadi mungkin boleh bertahap teman-teman. Besok mungkin Pipit sudah bisa membuat pengelompokan ya. Jadi misalnya yang tadi kelompok 17 ada Bu Ida, saya lupa dari temannya, Bu Rita ya. Bu Ida sama Bu Rita itu kelompok 17. Mungkin didekatkan gitu, nama kelompok 17 adalah Bu ini dan RW-nya langsung di sampingnya gitu kalau mau bikin tabelnya ya. Jadi teman-teman langsung tahu wilayah kerjanya mana. Tapi sambil menunggu besok mungkin bisa diselesaikan oleh Pipit untuk pengelompokannya. Teman-teman yang sudah bisa memasukkan data kelompok rentannya, coba masukkan dulu beberapa mungkin di data dulu di kertas oret-oretnya di posyandunya aja dulu. Minimal. Nah, yang ada di posyandunya nanti terus bertahap. Kenapa saya bilang ini ada Bu Ali, ada Bu Puji ya. Ada berapa nih partisipan? 52. Tadi 53. Nggak tahu satu keluar mungkin
sinyal kali ya. Saya apresiasi yang dilakukan oleh teman-teman pada hari ini dan didukung oleh Bu Ali dengan Bu Puji. Bu Ale, Bu Puji kan saya bilang di grup bahwa kinerja daripada teman-teman kader PN Prima ini nanti dinilai, kan gitu ya, dinilai. Nah, jadi karena dibilang dinilai, jadi udah pengen gercep aja nih kayaknya teman-teman untuk melakukan pekerjaannya. Nah, memang sekarang kan animo masyarakat juga untuk vaksinasi itu tinggi ya. Tadi di Puskesmas itu luar biasa, sasarannya nyaris 300 orang, padahal kita kuotanya 200. Nah, sebenarnya harusnya sih tidak terlalu sulit bagi kita untuk mendorong masyarakat kita vaksinasi. Kenapa? Di depan ini nanti 1 bulan lagi ini Lebaran. Nah, Lebaran ini adalah momen yang membuat masyarakat kita itu nanti tuh akan semangat untuk mendapatkan vaksinasi. Kenapa? Pak Presiden sudah bilang, kalau mau pulang kampung, selesaikan boosternya. Nah, jadi ini sebuah kesempatan pada kita supaya kita bisa gerak cepat, tapi tetap jaga kesehatan ya, ibu-ibu kader ya. Nah, tetap jaga kesehatannya, kalau semangatnya udah tahu kita, tapi tetap jaga kesehatan supaya bisa nanti ini terstruktur semua pekerjaannya dengan baik. Gitu ya. Nah, gitu saran saya. Lanjut, Pit. Terima kasih. Bu Dokter, boleh nanya sebentar? Enggak, silakan. Kalau booster itu hanya dibolehkan umur 18 tahun ke atas atau sebelum 18 tahun sudah boleh belum, Bu? Hanya 18 tahun ke atas ya. Oh gitu. Iya, 18 tahun ke atas aja. Jadi yang dimaksud vaksinasi lengkap tentu kalau untuk anak umur 6 sampai dengan 18 tahun cukup vaksin keduanya. Sampai vaksin kedua dulu. Nanti kalau umurnya mungkin tahun ini kayak Dija, Astrid ya. Tahun ini nanti kan 18 tahun. Nah, setelah dia 18 tahun dia boleh ke booster. Pokoknya syaratnya harus pas booster itu dia usianya sudah 18 tahun. Gitu ya. Ya, oke. makasih, Bu. Ya, silakan. Makasih, lanjut yuk. Ya, oke. Lanjut karena sudah tidak ada pertanyaan tentang vaksin ya. Lanjut kita mulai ke ILI ya. Pendataan ILI. Jadi yang di ibu-ibu kader ini ada 2 macam. Yang pertama vaksinasi dan yang kedua adalah ILI. Sudah dapat kan ya formnya ya? Sudah. Oke. Nah, formnya seperti ini ya. Ada nama puskesmas, nama kader, sama seperti tadi tanggal mendatanya kapan, sasarannya siapa, NIK-nya berapa, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat lengkap, nomor telepon. Nah, jenis kerentanan. Tolong Bu Ella ya kalau Bu Ale kalau misalnya saya salah ya, tolong dikoreksi. Nah, seingat saya nih ya, untuk mendata ILI ini tidak harus kelompok rentan. Siapa saja yang masuk kategori ILI ini? Kategori ILI ini adalah untuk melihat apabila ada masyarakat yang memiliki gejala-gejala seperti demam, batuk, flu. Nah, itu sakit tenggorokan itu dimasukkan ya ke form ini. Ya, contohnya misalnya ada namanya Dika, misalnya namanya Uni, misalnya ya. Uni ini usianya baru 6 tahun misalnya. Ketahuan tuh, batuk misalnya gitu. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam pendataan ini. Begitukah Bu Ale? Takutnya saya salah? Iya. Jadi selain di sini kan mungkin sambil kita melihat kolomnya itu ada tulisannya identitas individu kan jenis kerentanannya kalau di sini sesuai dengan yang sebelumnya ya ada 8. Tapi kalau misalkan dia ada gejala ILI di luar dari kelompok rentan itu silakan dimasukkan keterangannya di kerentanan atau kondisi penyerta lainnya, nanti tinggal ditulis saja di situ. Ya, jadi di kolom keterangan OG sudah saya tuliskan di sini ada nomor 13 kondisi lain sebutkan. Ya. Jadi kalau misalnya kayak begini nih Uni
6 tahun, maka jenis kerentanannya adalah 13. Kalau 6 tahun berarti apa? Anak ya? Belum, udah bukan balita lagi, tulis anak disebutkan. Begitu paham ya? Nah, udah begitu, baru nanti ditanyain ke ibunya Uni ini. Uni sejak kapan eta batuk? Oh, misalnya tuh sejak kemarin. Kan tanggal ngedatanya tuh ibu nanyanya tanggal 25, misalnya bulan 3. Pas ditanya, kapan ini Uni teh batuk nak? Kemarin tuh tanggal berapa? Tanggal 24 Maret, tulis 24 Maret. Nah, terus sakit apa? Batuk. Nah, tulis di keterangan itu iya, ya, tulis batuk iya, gitu. Demam enggak? Enggak, tulis tidak. Flu tidak? Tidak, tulis tidak. Nah, ini ada kolom di kolom N, ini tanggal gejala timbul, ini mungkin saya waktu itu lagi error ya, nggak usah diisi, kok ditulis lagi tanggal gejala timbul gitu, nggak usah. Gitu ya. Nah, kemudian sakit tenggorokan tidak? Tidak, tulis. Sesak napas tidak? Tidak. Sakit kepala tidak? Tidak. Lemah? Enggak. Nyeri otot? Enggak. Diare? Enggak. Gejala lain? Enggak ada. Ada kontak enggak sama yang positif COVID 14 hari yang lalu? Minimal kurang dari 14 hari yang lalu? Tidak ada. Oh, tulis tidak. Terus ada tulisan terpapar tanggal berapa? Kalau ternyata dia misalnya dibilang, aduh ternyata si Uni ini COVID. Nah, tulis tanggal berapa. Tapi kalau misalnya dia memang tidak ada keterangan, emang tekunan naon, ya udah kosongkan. Begitu ya. Jadi kemarin mungkin sudah dijelaskan sama Dokter Naomi, tujuan pendataan screening ILI ini tujuannya buat apa? Ya, untuk deteksi awal ya, apabila jangan sampai merebak kasus COVID. Jadi ada surveillance, jadi ada apa? Deteksi dini gitu. Ada pengendalian dulu dari kita. Seperti itu, ya. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang ILI ini? Ayo. Bu Pit, gini, misal nih kita mendata di bulan Maret. Mohon. Terus untuk bulan berikutnya itu dia sudah sembuh. Terus gimana itu caranya, Bu? Bulan April misalkan udah 3 hari atau 5 hari dia sudah sembuh gitu. Nah, coba itu buat harus gimana buat? saya belum sampai sana. Oke, mungkin sambil saya ulang. Jadi maksudnya jika ibu menemukan pasien di bulan orang tersebut di bulan Maret, terus di bulan Aprilnya sudah sembuh begitu ya? Iya. Oke, tetap Bu, tetap dimasukin karena kan kita juga mengikuti ya. Kalau misalkan di sini tuh kan kita juga menjaring di sini juga kita menjaring gitu ya Bu ya. Kita juga melakukan tracing. Jadi kalau misalkan ternyata jadi gini, gimana? Saya pelan-pelan saya belum jelaskan. Jadi nanti itu screening ILI ini akan formatnya sesuai sama ini. Nah, nanti akan menginput data ini ke ke aplikasi, ke platform, itu nanti akan terlihat juga di akun admin, yang mana akun admin ini akan dipegang oleh Bu Fitri dan juga Dr. Naomi. Lalu nanti akan terlihat Bu, di akun admin itu akan terlihat, akan nampak pasien-pasien yang hasil dari Ibu mendata screening ILI ini, manakah yang terlihat harus segera ditangani gitu. Jadi kalau biarpun Ibu sudah
Jadi kita nggak perlu ngelihat ke bulan Aprilnya, Bu, beliau udah sembuh atau bukan. Jadi sesuai dengan Ibu masukkan data per bulan Maret, nanti akan terlihat datanya oleh admin, oh ternyata pasien tersebut atau orang tersebut itu perlu dilakukan penanganan gitu ya. Nanti itu akan semuanya akan terlihat tergambar di akun admin, yang mana nanti akan di follow up oleh admin melalui Ibu kader selanjutnya seperti itu. Jadi mungkin tugas Ibu kader teh hanya mendata, oh ya. Benar. Nanti untuk tindak lanjutnya kembali ke kita ke PIC-nya ada Dr. Naomi dan Bu Pipit. Nanti misalkan, oh ternyata orang tersebut harus dilakukan testing seperti itu. Berarti nanti minta bantuan lagi ke Ibu kader untuk follow up ke pasien tersebut untuk memberitahu bahwa oh harus di testing nih di puskesmas seperti itu. Ya. Tapi misalnya begini nih Bu, kalau misalnya Uni ini tanggal 25 terdata dia batuk misalnya. Engke teh tanggal 5 April ngelihat dia batuk tapi baru gitu. Maksudnya tuh dulu udah sembuh, baru lagi apakah bisa dimasukin lagi atau cukup 1 April dimasukinnya 1 kali aja? Nggak bisa berulang gitu. Kasus baru aja gitu yang dimasukin tuh, kalau kasus lama nggak bisa gitu. Kalau mungkin saya minta tolong bantuannya Mbak Puji, karena kalau sejauh ini dari kami mau data tergantung, pokoknya kalau memang setelah di follow up masih sakit lagi ya berarti akan tetap terhitung beliau adalah pasien lama seperti itu. Atau Mbak Puji? Boleh aku izin masuk ya Bu Fitri? Dilihat dari jedanya Bu, kalau pasien tadi udah pernah didata oleh kader, ternyata sakit lagi. Di jedanya itu berapa hari sejak dia selesai pendampingan. Kalau jedanya itu 1 bulan, 2 bulan, terhitung kasus baru, boleh diinput. Tapi kalau jedanya cuma seminggu, 2 minggu, ya itunya udah kasus lama, nggak perlu diinput lagi gitu. Oke. Iya. Berarti laporannya per bulan untuk ILI ya, Mbak? Oke, teman. Laporan tetap Bu, laporan itu sesuai dengan Ibu yang temukan di lapangan seperti itu Bu. Jadi mau per hari ini Ibu menemukan 5 orang, berarti Ibu akan input itu di bulan Maret di minggu ini, di hari ini 5 orang seperti itu. Jadi sedikit info juga Ibu-ibu. Jadi nanti kita itu akan ada yang namanya dashboard, di mana dashboard itu adalah sebuah website gitu ya Bu, sebuah website di mana nanti website itu akan menggambarkan hasil dari inputan yang sudah Ibu lakukan gitu. Misalkan ini jadi kita bisa membaca nih Bu, nanti akan ketahuan. Jadi di Bekasi ini ada 7 puskesmas, yang mana itu nanti dapat terinci lagi menjadi tim-timnya. Misalkan Puskesmas Wanasari ada tim 1 sampai tim 10. Nah, nanti itu kan terbaca, Bu. Puskesmas Wanasari, nanti yang paling atas tuh siapa tuh? Misalkan tim 2, oh berarti tim 2 yang sudah berhasil banyak melakukan input data. Nah, apa saja input data yang sudah dilakukan itu juga nanti akan terlihat semua di akun admin. Jadi kita bisa melihat ibu-ibu ini sudah masukin data apa aja sih, seperti itu. Jadi gimana ya, bisa dibilang ini juga sebagai sebagai pemicu sih Bu ya harusnya. Jadi kan setiap puskesmas itu ingin menunjukkan nih bagaimana kinerja kadernya. Biasanya kader itu semangat nih buat berlomba-lomba menunjukkan hasil pekerjaannya di lapangan seperti itu. Maaf Bu Ale, untuk itu sendiri ya ada nggak sih target misalnya untuk vaksinasi itu? Minimal kader itu harus bisa input misalnya sekian sasaran misalnya gitu, minimal gitu, atau ILI-nya misalnya harus menginput sekian sasaran gitu. Itu ada nggak sih target itu? Kalau target kita sih pengennya 100%, tapi kalau kita nyebutin angka 100, kita juga kan tidak tahu ya Bu ya, sebenarnya ada jumlah berapa banyak kelompok rentan yang ada di wilayah kerja Puskesmas Wanasari. Jadi sebenarnya itu tidak ada batasan dan tidak ada minimalnya juga gitu. Jadi kalau bisa ya menemukan sebanyak-banyaknya seperti itu. Oke. Karena kalau misalnya sedikit itu bisa jadi memang dua option ya, memang sasarannya sedikit atau memang tidak terjaring gitu kan ya gitu. Iya. Mudah-mudahan memang karena sasarannya sedikit seperti itu.
Iya, nah Oke. ini juga nanti ke depannya kita akan terus sambil berjalan ada juga evaluasi Bu. Nah dari evaluasi ini kan nanti kita akan bisa melihat nih sebenarnya apa sih case di lapangan gitu kan, kendala di lapangan seperti itu. Oke. Kemudian mengenai ini teh Ibu Kader teh sampai kapan harus kikiran itu, harus begini-beginian itu, mendata gitu. Sampai kapan ya? Oke, Ibu masih ingat nggak ya ini sampai bulan apa programnya? Masih ada yang ingat nggak? 9 bulan ke depan. Iya, sampai bulan September ya Bu semuanya. Jadi semangat Bu, bismillah. Ya, untuk tahap 1 ini kita memang fokusnya ke bagian vaksinasi kelompok rentan dan juga screening ILI gitu ya, ke SBM-nya. Nanti ada lagi tahap 2-nya. Tapi sekarang kita fokus dulu ke tahap pertama nih, yaitu vaksinasi dan juga screening ILI-nya. Seperti itu. Oke, ya. Jadi ada lagi, terus gini kadang kan ya suka ada ya orang teh flu terus ya gitu. Ada etamah alergi. Nah, ibu-ibu jangan melihat oh dia mah ada alergi, oh dia mah misalnya emang biasa begitu. Pokoknya kalau emang sudah ketangkep dia flu atau misalnya batuk, mau dia alergi atau enggak, masukin aja datanya. Nanti nakes lah yang akan menentukan, oh iya ini mah jigana teh memang sakit keluhan gejala flu-nya memang karena alergi. Oh ini mah emang bener jika nama emang flu nanti aya indikasi kanu ieu gitu, aya indikasi ke COVID. Nah itu kita yang melakukan, bukan begitu Bu Ale? Iya benar Bu Fitri. Oke, ya seperti itu. Cuman kan kalau misalnya yang alergi misalnya tiap pagi misalnya flu, misalnya taruhlah misalnya yang Uni ini misalnya. Ibu ngelihat ya tanggal 25 dia misalnya tanggal 25 dia pilek misalnya. Jangan sampai entar tanggal 27 ngelihat dia pilek, masukin lagi datanya. Kan tadi sama Bu Puju udah dibilangin ya bahwa ada jarak-jaraknya gitu antara kasus baru dengan dibaruin lagi dengan kasus lama. Seperti itu. Oke, ibu-ibu kader ada yang tanyakan yuk, dugi ka dieu. Udah cukup 2 materi ya tentang ILI dan juga tentang vaksinasi. Sok aya deui yang mau ditanyakan sok. Lebih aktif ibu-ibu kader sok supaya nanti di lapangannya teu bingung. Ya, mending bingung ayeuna daripada nanti di lapangan bingung. Sok. Kemarin waktu sama Dokter Naomi sudah dijelasin gimana cara masuk ke aplikasinya. Tahu websitenya? Hah? Tahu nggak gimana cara masukin ke itunya aplikasinya? Saya share lagi mau ya? Atau nanti saya share di grup aja, belajar sendiri? Iya. Iya, gimana Bu Darmini? Kemarin kan yang waktu pelatihan itu kan buat mencoba aja seperti itu. Tapi untuk link ke saat memasukkan data nanti mau dikirim lagi linknya seperti itu. Oh, nah tadi awal-awal nggak masuk grup. Sebetulnya tadi pas awal-awal sudah saya share ya tutorial cara entry gitu. Ya udah nggak usah saya puter lagi ya. Saya lebih senang karena nanti tutorialnya akan saya kirim lewat grup WA ya. Bisa dipelajari sendiri. Karena lebih ke diskusi sok kendala naon atau misalnya ada kebingungan apa-apa gerangan, sok mangga. Bu Fitri maaf boleh saya sedikit menambahkan? Mangga. Oke, terima kasih. Tadi kan Bu Darmini sempat tanya ya kemarin itu akun simulasi. Iya Bu, benar. Kemarin yang kita belajar pada saat pelatihan itu adalah menggunakan link simulasi. Dan nanti ya, ibu-ibu akan dikirimin juga link yang benerannya ya Bu ya. Tapi untuk menjadi catatan Bu, diharapkan ibu-ibu ini nanti pada saat sudah masuk ke link yang benerannya nih buat pelaporan, itu jangan sampai gimana Bu,
dihindari sampai jika jangan sampai ada kesalahan seperti itu. Jadi kalau memang ibu masih bingung nih bagaimana cara penggunaannya gitu kan, cara input data itu seperti apa, cara masuk seperti apa, ibu-ibu masih bisa menggunakan akun simulasinya seperti itu. Nanti saya juga akan kirimkan link dan juga akun buat latihannya simulasi. Jadi diharapkan untuk pada saat sudah dibagikan link yang benerannya itu sudah pendataan yang benerannya juga seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu Fitri. Bisa dilanjutkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi nanti awas jangan ketuker ya, mana link yang simulasi sama yang beneran ya. Ntar masuk link beneran susah diedit lagi gitu ya. Jadi coba-coba heula di yang simulasi, baru nanti fixnya di link yang betulannya seperti itu ya. Sok. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya udah booking 3 jam nih, bisa sampai jam 11. Waduh. Gandang dong booking. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mangga. Jangan giliran di puskesmas, aduh Bu Fitri ya kumaha. Nah, sok ditaroskeun ayeuna di forum. Ya. Gitu. Kumaha Bu Esti sok mangga di unmute etana soundnya masih di sok mangga kumaha. Saya mau nanya ya, RW 18 kan banyak ya, sampai 25 RT. Kalau di input 3 RT lagi bisa nggak? 3 RT gitu. Untuk pendatanya, Bu. Di input 3 RT maksudnya kumaha? Untuk mendatanya, maksudnya kita kan data dulu ya. Mohon. Karena kan, jadi saya ngambil per 3 RT, kan banyak sampai 25 RT kalau RW 18. Jadi fungsi NAPOM itu untuk membantu ibu. Jadi gini misalnya, ibu tanggal 25 mendata 3 RT. Ya. Terus mendatanya kapan? Mau langsung tanggal 25 3 RT biasa. Mau dicicil tanggal 25 1 RT, 26 di inputna 1 RT, 27 di inputna 1 RT, mangga. Fleksibel, mohon. Ya, gitu. Jadi sesuai dengan kemampuan ibu-ibu semua, ya. Nah, maksudnya kenapa dikasih formulir yang manual itu bisi ibu bingung riwuh tawa kayak gitu ya. Misalnya ibu tuh udah dapet 100 orang di 3 RT misalnya. Nah, kan kalau misalnya sambil kadang kita kan kalau masukin aplikasi itu kan sesuatu hal yang baru. Apalagi kita emak-emak ya gitu. Jadi kadang maca si satu kolom ke kolom lain oke rada-rada mikir gitu ya. Itu naonnya eusina. Nah, alat jadi si pom yang kertas itu sebagai pembantu. Lamun misalnya ibu pusing, hilap deui atau bisa dicicil. Oh, ayeuna mah 10 heula. Heeh. Ayeuna mah 10 heula we inputna misalnya teh. Mau ini apa misalnya teh pegel tanganna ngetik wae misalnya dicicil lah besok deui mangga silahkan. Oke. Terus nanya lagi ya, kalau yang masih rentan tuh ya, sekarang masih rentan didata. Bulan besoknya apa didata lagi apa? Tadi sudah ya, tetap ya. Oh, kalau misalnya masyarakat rentan di datanya itu kan tadi ada sampai tanggal validasi. Sudah tanggal validasi, nanti kan sampingnya itu ada tanggal pendampingan. Jadi dugikeun ka eta si sasaran masyarakat rentan teh si ni uneh teh bisa sampai divaksin. Oke, siap. Ya, gitu ya. Jadi dieusian teh sampingnya teh kapan ibu mendampingi si Bu Unehnya. Balik lagi ke data itu lagi, bukan dibaruin lagi ketika ibu nanti mendampingi ke puskesmas teh jangan dibaruin lagi. Tanggal segitu Bu Uneh gitu bukan, tapi dicari lagi data dulu Bu Uneh. Data awal ya. Awal mohon. Nah, dicari lagi data awal Bu Uneh, ditambahin pendampingannya jadi tanggal sabaraha, dilanjutin ya.
Pupit. Oke, makasih. Mangga. Sok, ada lagi yang mau bertanya? Bu Ida mau bertanya, Bu Ida? Are you understand? Oke, sip lah. So, nah, kemudian kan kemarin saya umumkan bahwa ada beberapa orang yang belum melakukan pelatihan ya, gitu. Maka nanti akan dilakukan pelatihan susulan secara mandiri. Link-link materi pretest protesnya akan saya kirim hari punten agak telat sekitar hari Rabu karena hari Senin dan Selasa kebetulan saya ada rapat gizi ya. Seperti itu. Ya, nggak apa-apa kan ya Mbak Ale kalau Rabu ya saya share nggak telat gitu jadi itu dari Senin Selasa. Yang susulan itu kemarin ada 5 orang kalau nggak salah. Nggak apa-apa ya. Boleh. Bu maaf buat yang 5 orang itu tapi sudah masuk ke dalam data yang dikirimkan kan ya? Ya, sudah sesuai dengan SK juga ya? Ya, betul. Sudah. Ya. Bu maaf boleh saya izin share screen nggak Bu? Mangga. Oke, ini saya juga sekalian sambil menjawab yang Bu Sugesti tadi tanyakan ya. Saya izin share screen dulu. Tapi punten itu bisa di share nggak meski sama host nggak usah diizinkan soalnya saya gaptek jarang jadi host. Oh, coba ya Bu, saya coba dulu. Oke. Sebentar. Share screen. Klik nama Bu Ale, Pit. Di mananya, Dok? Dari kan ada partisipan, klik dari partisipan. Iya. Pipit klik dulu partisipan, cari nama Bu Ale. Saya dijadikan co-host. Jadikan host, klik dulu samping kanan itu ada tanda, terus jadikan host. Jadikan host atau co-host? Coba di sini bisa. Jadikan co-host. Nanti kalau host, nanti Pipit nggak bisa. Jadi kalau jadikan host nanti nggak bisa. Oh, Pipit. make co-host, oke. Ya. Udah? Dah. Oke, sebentar. Terima kasih Bu Fitri. Terima kasih Dr. Christine. Oke, sudah terlihat belum Ibu-Ibu? Saya di sini memperlihatkan Sudah. platform. Sudah terlihat? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, atau saya mulai dari awal masuk saja ya. Oke, ini saya masih menggunakan akun simulasi ya Bu ya. Di sini linknya nanti akan saya share screen untuk ibu-ibu latihan. Nanti tinggal klik masuk. Oh ini tadi sebelum saya lockout dulu. Masuk, ini saya masih menggunakan akun buat latihan. Nah, nanti pada saat ibu-ibu sudah mendapatkan akun, misalkan ibu tim 1. Nah, nanti di sini ada tulisannya tapi diganti nama, misalkan jadi Bu Sugesti dari kelompok 1 gitu. Ini adalah tampilannya. Ini buat yang aktivitas vaksinasi kelompok rentannya, buat ini memulai data, buat laporan. Nah, ini terkait dengan yang Ibu Sugesti tadi tanyakan. Kalau misalkan kita nggak langsung selesai ke tahap validasi ataupun sampai selesai gitu ya. Nah, kalau tahap validasi ini berarti Ibu baru sampai tanggal validasi, berarti kayak baru menemukan orang tersebut di lapangan, ada atau tidaknya. Itu nanti statusnya di sini tulisannya adalah valid. Lalu nanti jika ibu-ibu sudah menyelesaikan hingga tahap validasi dan sudah dari tahap validasi langsung lalu dilanjutkan dengan tahap pendampingan, maka nanti sampai akhir pendampingannya, maka nanti di sini tulisannya buat misalkan tadi UNEH ya, itu nanti tulisannya adalah selesai seperti itu. Jadi nanti di sini akan ada status-statusnya. Nah, buat kelompok di sini kan ada tulisannya status kelengkapan data individu yang didampingi oleh grup kamu. Misalkan Bu Sugesti sekelompok dengan dua orang lainnya gitu kan. Berarti ada 3 orang. Nah, nanti semuanya akan tergambarkan di sini, Bu. Misalkan semuanya
ibu dan dua teman ibu sudah memasukkan data tersebut. Nah, nanti misalkan ada kelihatan nih RW segini ternyata belum selesai. Nah, ibu bisa nih ngingetin teman ibu, "Hai, ayo lanjutin sampai selesai," seperti itu. Jadi ibu-ibu di sini kami harap bisa saling mengingatkan satu sama lain seperti itu. Sudah deh. Terima kasih Bu Fitri. Sudah. Iya, mangga. Oke, gimana Bu Esti? Are you understand? Oke. Jadi betul-betul nanti akan kelihatan di aplikasi ya, mana yang memang oke, ini mah udah selesai ya. Sudah selesai tugas kita misalnya untuk mendampingi si sasaran ini, mana yang ini mah masih setengah jalan berarti harus kita tuntaskan, akan kelihatan gitu ya. Kalau selesai nanti buletannya jadi hijau ya Bu Ale ya. Nah, kalau yang ada buletannya kuning-kuning, nah tandanya harus kita selesaikan. Seperti itu. Kan ya. sedikit tambahan Bu Fitri, bahkan nanti ada yang warnanya merah. Merah itu berarti nanti ada keterangannya masih 25% pengisiannya seperti itu. Bahkan nanti ada persen-persenan gitu. Iya, gitu ya. Jadi maksudnya dari persen-persen itu adalah buat mengingatkan, oh ternyata masih ada yang harus diisi nih, seperti itu. Iya. Oke. Gimana yang lainnya? Ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya, Pit. Ya. Itu kan tadi bila selesai pendampingan ya, artinya daripada kelompok rentan kalau sudah selesai divaksinasi selesai kan. Bukan dalam pengertian bahwa Bu Kader ini harus nganterin satu-satu sasarannya kan ke tempat vaksinasi. Saya pikir pengertiannya adalah bahwa yang penting si sasaran ini sudah mendapatkan vaksinasi. Begitu enggak kira-kira? Takutnya jadi beban nih sama Bu Kader kalau satu-satu ibu hamilnya diantar. Ibu hamil kan bisa jalan sendiri ya sama suaminya, tapi ibu udah bisa pantau bahwa dia sudah vaksin, berarti tinggal diklik selesai. Mungkin begitu ya Bu Ale. Boleh nggak? Tapi kalau misalnya ada orang tua lansia yang memang tidak bisa berangkat sendiri, harus didampingin, mungkin oke. Iya, tapi bagi kelompok rentan, tapi ada keluarganya yang bisa melakukan nganterin gitu ke tempat vaksinasi, saya kira asal sudah divaksin, tugas ibu juga saya kira untuk pasien bersangkutan sudah bisa selesai. Gitu ya. Biar jangan jadi beban buat ibu-ibu karena takutnya nanti makin manyun pula mukanya ini. Gara-gara harus nganterin satu-satu itu ke puskesmas untuk mendapatkan vaksinasi. Betul, Dok. Gitu ya. Kelihatan nih Dok, ada yang udah megang-megang kepala, udah resah gitu. Iya, saya ngelihat ini. Saya ngeliat kan ini di satu lembar ini kan ada beberapa orang, belum lihat lembar yang lain ya. Maksudnya wajah teman-teman biar nanti jangan jadi beban sehingga jadi merasa aduh ini gimana sih kerjaan saya kok berat banget gitu ya. Nah, jadi diperingkas dengan untuk kelompok-kelompok yang bisa melakukan kegiatannya sendiri tapi mendatanya teman-teman kader, tapi untuk mendapatkan akhirnya bahwa si masyarakat itu bisa vaksinasi gitu. Saya kira kalau ada keluarga yang bisa diberdayakan, nah itu patut diberdayakan, tapi kinerja ibu-ibu juga selesai itu saya kira ya. Karena ada tugas pendampingan, tapi walau ujungnya dia harus dengan keluarga yang vaksinasi, is okay, itu diatur sama ibu-ibu. Gitu ya? Iya. Ya, makasih. Mungkin di kolom vaksinasi itu juga kan ada ya jenis hambatannya apa. Ada 4 pilihan, finansial kah, apakah karena informasi kah, apakah karena infrastruktur kah, gitu. Kalau misalnya memang si sasaran itu, misalnya kayak ibu hamil, tidak divaksin karena dia memang tidak tahu kalau ibu hamil tuh boleh divaksin, berarti hambatannya karena apa? Tidak tahu kan, karena tidak ada informasi. Nah, kemudian selanjutnya ibu jelaskan, boleh kok Bu kalau udah lebih dari 13 minggu mah divaksin, aman kok, gitu ya. Nah, ada jadwalnya di puskesmas tanggal segini, mangga silahkan divaksin. Oh gitu, kata ibu hamil teh. Ya udahlah saya mau ke puskesmas mau divaksin. Nah input. Jadi misalnya tanggal 26-nya itu ke puskesmas divaksin, input. Berarti nggak usah ibu nganterin. Gitu, berarti sudah selesailah sampai dia divaksin ke sana. Jadi dengan ibu memberikan informasi pun pendampingannya, berarti itu sudah selesai tugas ibu. Seperti itu. Jadi nggak usah harus nutur-nutur gitu, turut munding gitu ya, enggak.
seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, Mangga, suaranya kecil. Siapa barusan yang bilang Bupit katanya? Saya Bupit. Oh, Mangga, Bu. Ini ada yang kelompok rentan juga, tapi tetap kekeh nggak mau divaksin. Atuh kumaha ieu teh Bupit? Atas alasan apa? Selama ini sudah sama Ibu digali permasalahannya kenapa? Ditanyanya mah takut katanya, soalnya tetangganya yang habis divaksin teh kayak jadi sakit gitu Bupit. Jadinya tadi saya ajak ngomong teh jadi nggak mau gitu, susah ngejelasinnya tuh. Kalau boleh itu kategori kelompok rentan naon? Lansia atau apa ya? Dia umurnya dari umur udah 55-an Bupit. Kalau 55 kan belum lansia, nanti nggak masuk kelompok. Jadi harus jelas. Tapi kalau dia memang 60 udah lansia, pastikan heulanya. Mohon. Jadi di data Bupit. Nah, balik lagi. Pastikan heula umurna. Umur atau misalnya kong nyuhungkeun lah KTP ningali coba tinggal kelahiran sabaraha eta engkong. Kalau misalnya si engkong ternyata kelahiran udah 60 tahun dihitung ku kalkulator 2020 dikurangi tanggal lahir 2022 dikurangi tanggal lahirnya ternyata usianya 60 tahun ya masuk, Ibu harus data. Tapi kalau misalnya dia ternyata kalau yang 80 tahun mau divaksin apa berapa tahun? Bahaya. Kumaha putus-putus tadi kumaha? Yang umur 8 tahun teh ada aki-aki gitu nggak mau divaksin Bupit. 80 tahun aki-aki nggak mau divaksin. Nggak mau Bupit. Kumaha ya? Nah, sudah pendekatan sama keluarganya atau dikasih sudah ngasih kong di puskesmas banyak yang udah sepuh-sepuh tapi tekuna naon divaksin. Aman vaksin teh. Gitu. Udah dikasih pengertian Bupit sama istrinya, keluarganya teh. Ada istrinya mau divaksin nggak? Hah? Istrinya? Istrinya divaksin. Oh, nah itu bisa jadi role model. Tuh tinggali si Nin aja divaksin tekuna naon. Ah, si Angkong berarti kena hoak. Gitu ya. Nah, mainnya Angkong ku jarum cuma sekian senti sieun. Ah, gitu ya. Data nyeri kong gitu. Ya. Mohon mangga. Nah, makanya kemarin kalau nggak salah nih coba dipelajari lagi komunikasi inklusi ya. Coba dibaca-baca lagi. Bagaimana kita melakukan pendekatan dari mulai apa? Dr. Naomi ajarkan ada tuh di PowerPoint. Kalau nemu kasus dari tidak mau menjadi mau menjadi mampu. Ya. Jadi nanti mau tergerak untuk ingin divaksin. Seperti itu ya. Gitu. Kemarin diajarin kan sama Dr. Naomi ya mengenai teori komunikasi inklusi ya. Ada Dr. Naomi, Pit. Oh ada. Ya mungkin Dr. Naomi bisa review lagi bagaimana teknik-teknik melakukan komunikasi inklusi. Halo? Halo dok. Good afternoon. Asik, good afternoon. Naik. Enggak apa-apa, so jangan good night aja. Langsung bubar ya, bye. Langsung bubar. Udah tidur, good night. Good morning dia segar dok. Dr. Nomi. Kameranya tertutup sih. Dr. Nomi, ya silakan. Ya. Itu kan kemarin sudah di-share ya materinya di dalam grup ya. Jadi itu kan memang dari tahu, mau, dan jadi mampu. Jadi sebenarnya seperti yang tadi yang ditanyakan sama Bu Kader, biasanya yang paling sering kita temui adalah orang tidak mau itu karena tidak tahu.
Jadi sebenarnya kita harus bisa memberikan informasi yang seperti yang tadi Bu Pit sampaikan. Jadi sebanyak-banyaknya kita berikan akses informasi kepada masyarakat agar masyarakat tersebut mengerti dan tahu untuk vaksinasi ataupun kelompok rentan yang akan kita laksanakan nanti. Nah, kalau udah dia tahu, dia pasti akan bujuk si masyarakat tersebut untuk menjadi mau melakukannya. Jadi setelah itu baru nanti pasti akan ada mampu untuk menjadi untuk memberikan informasi lagi kepada yang lainnya. Gitu aja. Terima kasih Dr. Naomi atas refreshnya kembali ya teori mengenai komunikasi inklusi. Jadi begitu ya Ibu-ibu. Ada lagi sok yang mau ditanyakan? Mangga? Bu Pit. Ya mangga Teh Dela sok kumaha. Kalau misalnya dia kan punya DM ya, kan termasuk komorbid, tapi sudah lengkap vaksin sampai booster itu tetap didata. Kan tadi udah dibilangin, di data, di keterangan vaksinnya apa? Tadi tuh ada keterangan vaksinnya di mana ya? Saya share lagi formulir tabel vaksinasi nih. Nah, tadi nih. Tanya tadi Pak Ujang. Pak Ujang ternyata jenis kelompok rentannya apa? Dia berarti DM itu nomor sayang. Nomor 4 penderita DM. Status keberadaannya dia ditemukan, berarti 1. Ternyata status vaksinnya itu dia sudah booster, berarti 4. Kalau sudah 4 berarti gimana? Nah, di kolom jenis hambatan ini sampai terakhir sudah tidak usah diisi lagi. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau sudah booster, sudah lengkap, ya sudah. Tugas Ibu sudah selesai sampai situ. Berarti cukup sampai memvalidasi data saja. Gitu. Ya, Teh Dela ngantos. Teh Dela. Iya, Bu. Mohon. Gitu ya. Jadi tetap didata. Mau sudah vaksin berapapun, kalau dia memang kelompok rentan, data. Cuman di situ ada perbedaannya. Ada yang sampai dilanjutin sampai ke hambatan segala macamnya, ada yang sudah stop sampai situ saja. Bukan begitu, Mbak Ale? Iya, saya sedikit menambahkan dan mengkoreksi, Bu. Jadi kalau memang para kader ini dapat data dari puskesmas gitu ya untuk memvalidasi orang tersebut gitu ya dengan kelompok rentan tersebut, misalkan lansia, misalkan dari puskesmas ada data atas nama Pak Anton harus divalidasi nih kerentanan lansia, dilihat di lapangan Bapak tersebut sudah booster 1, 2, atau 3 gitu kan. Oh ternyata sudah selesai nih sampai 3, berarti itu bisa dimasukkan ke dalam data. Kecuali kalau ada kasus lain di mana ibu-ibu langsung mencari data di lapangan gitu ya, misalkan ke rumah warga ternyata lansia tersebut atau kelompok rentan tersebut sudah melakukan vaksinasi sampai booster, itu tidak perlu didata, diarahkan saja ke screening ILI-nya seperti itu. Oh, berarti ada perbedaan. Jadi kalau misalnya memang sudah booster, masukin ke ILI gitu? Bisa dimasukkan ke screening ILI gitu. Tapi kalau ternyata itu kalau misalkan kasusnya ibu kader datang langsung menemukan kelompok rentan, statusnya sudah divaksin sampai booster gitu ya, sampai vaksinasi ketiga, itu tidak perlu didata, silakan dialihkan ke screening ILI. Kecuali kalau dari Puskes ada data harus memvalidasi atau mencari kelompok rentan lansia tersebut gitu ya. Pas ternyata sudah pas ibu tersebut kader tersebut sudah ke lapangan, ternyata si kelompok rentannya ini udah vaksinasi sampai ke tahap 3, nggak apa-apa, baru dimasukin datanya gitu. Jadi intinya kalau datanya didapatkan dari puskesmas silahkan dimasukkan, tapi kalau ketemu langsung di lapangan itu tidak perlu dimasukkan, seperti itu. Nah, coba hati-hati nih. Jadi nih, awas nih, jadi rada-rada liar ya. Saya kira ngerinnya rada-rada liar karena beda-beda tipis ya.
Jadi mohon dijadiin catatan ya Ibu-ibu. Nih, kalau seandainya kelompok rentan itu didapatkan datanya dari puskesmas, kemudian Ibu cross check, oh ternyata sudah vaksin ketiga, maka boleh dimasukkan datanya ke aplikasi. Iya, benar. Ya. Tapi kalau Ibu memang mendata langsung, oh iya ya di sini ada lansia, ternyata oh sudah vaksin ketiga, udah booster, Ibu udah ke lapangan. Berarti jangan masukin ke data vaksinasi. Masukin ke data ILI. Meskipun si lansia tersebut ternyata tidak sedang batuk. Meskipun jadi semua item gejalanya di tidak. Begitu. Paham nggak? Jadi isi di data ILI itu tidak hanya kelompok misalnya yang memang ada gejala aja, gejala yang tadi disebutkan di kolom itu, tapi juga kalau misalnya ada kelompok vaksinasi yang Ibu data secara langsung tapi dia sudah vaksin 3, maka masukinnya ternyata ke data ILI. Seperti itu. Paham nggak? Liar tuh, coba. Iya. Mana suaranya Ibu Kader? Hah? Iya. Nanti dari kami akan bantu membuat itunya, Bu. Apa-apa saja yang harus dilakukan, istilahnya apa ya, KPI atau Key Performance Index, atau list atau tugas yang bisa Ibu kerjakan di lapangan. Nanti akan kita permudah dengan itu kok. Jadi kumaha listnya jadi harusnya nggak boleh disatukan dong. Kalau dia nggak ILI, masa kalau lansianya misal sudah selesai divaksin, dia dimasukkan ke form yang ada ILI walaupun tidak ada isinya, itu nggak setara, nggak bisa begitu. Izin masuk Dok, Dokter Christina. Jadi Dok, ini untuk antisipasi karena kondisinya kader udah terlanjur turun di lapangan dan ternyata menemukan seperti itu, nggak masalah sih Dok untuk masuk di screening ILI. Kan namanya screening kita nggak bisa expect apakah orang itu sudah punya gejala atau tidak, karena sifatnya kan screening acak ya Dok. Makanya kita alihkan untuk masuk ke data screening ILI. Gitu. Begitu Dok. Saya sih rasanya kurang nyambung, tapi terserah teman-teman sih ya. Terserah teman-teman, kalau dibilang screening acak, saya kira pasti tidak screening acak. Kalau misalnya teman-teman kader ini sudah mendata lansianya, pasti saat itu mereka akan bertanya, itu sehat? Sudah selesai vaksin 3, itu pasti ditanya gitu ya. Nah, tapi kalau memang nggak ada form yang memang sudah dibuat oleh teman-teman dari CISDI untuk PN Prima yang khusus, yang sudah selesai divaksinasi, karena memang mungkin berbeda ya tiap kabupaten kota. Kalau kita Kabupaten Bekasi khususnya Wanasari memang banyak yang memang sudah divaksin sebenarnya sih. Jadi paling nanti untuk boosternya aja kali memang yang perlu buru-buru, karena nggak buru-buru juga sih sampai bulan 9 ya soalnya ya, sampai bulan 9. Nah jadi silakanlah kalau memang harus di situ. Yang penting nanti teman-teman sudah paham bahwa kalau yang sudah divaksin itu masuknya ke form yang ILI tapi diisi tidak. Kalau misalnya bisa dibuat ada sistem baru, ada formulir baru, mangga silakan. Jadi gitu ya. Jadi gimana Ibu Kader, pusing nggak? Terutama itu ya untuk membedakan kalau misalnya ada yang sudah booster 3. Nah, jadi gini aja. Karena kan dari Puskesmas sampai sekarang belum ngasih data ya. Kita belum ngasih data kan ke Ibu-Ibu Kader, terutama yang PTM ya Dok. Dokter Naomi mungkin nanti bisa bantu ya Dok. Dipetakan misalnya di kita itu yang DM siapa-siapa aja, di RW berapa aja, nanti kan kita sebar ke kader. Nah, sekarang ini kan kader ini mengambil sasarannya memang dari lapangan ya. Jadi untuk sekarang ini kalau nemu kelompok rentan sudah booster 3, berarti masukinnya jangan ke vaksinasi. Masukkan ke ILI ya, untuk sementara ini digitukan dulu ya.
Baru nanti kalau ada data dari puskesmas, ternyata dia sudah booster, baru masuk ke vaksinasi. Jadi sekarang mah mikirnya jangan susah-susah milih-milihnya dulu. Pokoknya kalau udah booster, berarti masukin ke ILI, bukan ke kolom vaksinasi. Gitu dulu ya. Karena kan memang untuk sementara ini nyari datanya sendiri-sendiri dulu. Ibu yang nyari sendiri gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bu Pit, kalau misalnya ibu hamil itu boleh booster apa enggak? Nah, boleh. Kan lebih dari 18 tahun. Ya. Bukan begitu, Dokter Christine? Karena aturannya berubah-berubah, takut saya rada-rada lupa. Iya, jadi gini, ini sebenarnya tadi saya dikirimin Bu Eli tentang pengumuman besok vaksinasi ini di Holland Bakery ya, di belakang Holland Bakery. Saya rasa sedikit bias apa, ini saya lagi konfirmasi ke Kapolsek tapi belum dijawab. Jadi prinsipnya sama ya, ibu-ibu semua ya. Booster hanya boleh dulu diberikan untuk 18 tahun ke atas. Ibu hamil boleh nggak di booster? Nah, kalau rentang usia kehamilannya itu sudah di atas 13 minggu, boleh. Tapi vaksinnya cuma boleh Pfizer. Ya. Gitu ya. Jadi kan sekarang kan kita pakai AstraZeneca nih, gitu. Nah, jadi kalau untuk ibu hamil harus pilihan vaksinnya adalah vaksin yang sesuai. Bolehnya pakai Pfizer. Gitu ya teman-teman ya. Jangan nanti, oh boleh vaksin, tapi kita pas lagi nggak ada Pfizer, mereka didorong ke puskesmas yang ada cuma AstraZeneca. Nah, ini juga perlu kolaborasi dengan koordinator imunisasi supaya sewaktu ibu-ibu kader mengarahkan ke puskesmas, tanya dulu nanti di grup PN Prima misalnya ya, kan ada Pipit, ada Dokter Nomi, ada saya juga, vaksin yang tersedia apa, jadi supaya perjalanannya pun benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal ya, karena datang tapi bisa dilayani, datang tapi nggak bisa dilayani karena vaksin nggak sesuai kan repot juga, besok nggak mau lagi dia balik gitu ya teman-teman ya. Nah terus untuk anak usia sekolah juga nggak apa-apa walaupun bukan kelompok rentan, untuk nambah ilmu aja gitu ya. Kan untuk 6-11 tahun vaksinnya bolehnya apa? Sinovac. Cuma Sinovac ya. Cuma Sinovac yang boleh. Pfizer belum boleh ya. Pfizer nggak boleh apalagi AstraZeneca ya. Ini teman-teman di pemahaman tentang ini juga harus ada supaya karena teman-teman tuh pusat informasi ya. Pfizer boleh umurnya 12 tahun ke atas. Kalau Sinovac itu hanya boleh untuk usia 6-12 tahun. Itu ya, teman-teman ya. Oke, silakan lanjut, Pit. Ya, mangga. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, gimana Teh Suci? Jadi jelas ya, maaf mungkin ya ini sedikit koreksi bahwa dulu kalau nggak salah ketika kita pelatihan PN Prima Nakes ya Bu Puji Bale, bahwa Bu Agatha ya pernah menjelaskan bahwa katanya untuk vaksinasi COVID untuk bumil itu sudah boleh AstraZeneca, tapi kemarin juga saya 2 minggu yang lalu memang ada workshop vaksinasi, ternyata PLT surveillance Dokter Prima Kemenkes bilang bahwa ibu hamil itu hanya boleh Pfizer saja gitu ya. Jadi kami mohon maaf menganutnya ke Kemenkes gitu ya. Jadi kalau misalnya di PN Prima menyebutkan waktu itu bahwa sudah boleh AstraZeneca, mohon maaf kalau kami tidak untuk bumil Pfizer gitu. Oke, ada lagi ibu-ibu kader yang lain? Mangga. Siapa Saya ya? mau nanya, Bu Aisyah mungkin. Oh iya, mangga. Untuk vaksinasi ya, karena saya nge-share di grup RT, banyak yang menanyakan ke saya, Japri, kalau vaksinnya mengikut dari Polsek, terus dia nanya bisa nggak ke puskesmas gitu. Boleh lamun warga Wanasari mah. Ya boleh. Maksudnya bisa masuk gitu ya Bu Pin? Biasa, sangat biasa, banyak. Yang vaksin ke-1-nya di Polres
vaksin keduanya di puskesmas banyak. Tanya Bu Ida. Nggak ditolak kan Bu Ida? Share. Takutnya nggak bisa keluar itunya Bu Pit, apa? Sertifikatnya. Nah, kalau ketika nanti di screening ya ketahuan, misalnya gini, orang tersebut vaksin satunya di Polres, vaksin keduanya di Wanasari. Ketika vaksin 2 itu di screening ketahuan, vaksin ke-1-nya ternyata belum diinput sama Polres. Nah, maka kita nanti pasti ngasih option ke ibunya. Mau diurusin sekarang ke Polres dulu, minta diinputin ke Polres, jadi disuntiknya nanti diurusin dulu, atau ya udah suntik aja dulu sekarang di puskesmas, input aja dulu misalnya vaksin yang sekarang di puskesmas, vaksin yang tadi vaksin 1 yang nggak diinput di Polres, nanti kalau misalnya dia pakai Pfizer 21 hari setelah vaksin barusan di Wanasari baru diinputkan. Bisa begitu. Ya, Dokter Christine ya kita bantuin inputkan. Selama catatannya dia memang warga Wanasari dan Cibuntu. Ya, betul. Seperti itu. Ya. Nih, mau saya tambahin ya. Ya, mangga Dok. Makanya masyarakat kita ini kalau udah mendapatkan vaksinasi, buru-buru atau dicek sertifikatnya. Betul. Ada yang memang nggak ngecek, giliran mau pergi kemana baru minta dicek. Jadi gini, kalau nanti misalnya sebenarnya sih bukan nggak diinput kali ya, sistemnya nggak nyimpan. Persoalannya kalau misalnya vaksin keduanya baru diinput, misal hari ini tanggal 25 ya. Vaksin keduanya hari ini baru diinput nih tanggal 25. Kapan boleh di boosternya, Bu? Iya. Siapa boleh jawab? Siapa bisa jawab? Tunggu 3 bulan. Tunggu 3 bulan. Itu secara sistem 3 bulan kemudian. Tapi boleh nggak divaksin hari itu? Boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan berharap sertifikatnya keluar. Karena sistem pikir vaksinasinya nggak bisa dia, karena udah terstruktur. Kalau vaksin keduanya hari ini tanggal 25 Maret, maka nanti dia baru bisa di booster tanggal 25 Juni. Itu kira-kira teman-teman ya, biar bisa menyampaikan ke masyarakatnya, maka buru-burulah cek sertifikatnya udah keluar belum. Iya, Kalau betul. belum keluar, ada salah satu belum keluar, buru-buru dicek ke puskesmas. Kita semua bantu kok. Mau dia vaksin di mana aja, pasti bisa bantu kita cek syaratnya, bawa kartu vaksinasinya, kemudian bawa KTP-nya atau NIK-nya lengkap. Itu ya Ibu-ibu ya. Sama syaratnya memang warga Wanasari dan Cibuntu ya. Jangan Telaga Murni ke kita-kita juga ya. Kita dari mana aja datang orang masyarakat kita ini kan kasihan lihat teman-temannya diserin kemana, Telaga Murni, ke Cikarang kemana. Diser-serin ke sana, kasihan dia temannya nggak dapat vaksin katanya. Jadi dikirim-kirimin, akhirnya kita yang numpuk di tempat kita ini jadi numpuk, jadi saingan sama masyarakat kita. Kalau kita mau ngusir, tadi aja saya di videoin, saya suruh hapus tadi videonya. Iya betul. Karena dia udah di antrian, takut saya suruh pulang, saya suruh hapus. Nah, bagaimana orang udah nyaingin lagi orang-orang gitu, malah mereka di jam pertama, jam 7 udah datang, jadi mereka dipanggil pertama lagi. Iya. Bu Ida tuh udah ngerasain gimana mumetnya itu menghadapi teman-teman yang mau divaksin. Luar biasa ya. Besok nggak tahu nih, mudah-mudahan besok jangan sampai 400 dah. Ya, silakan lanjut ya. Ya, oke, mangga. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak terasa ya, sudah jam 21.50. Masya Allah, masih semangat. Ini masih tahu share ya, Masya Allah. Ya, nggak terasa ya. 48 orang, Pit. Jangan nanti mundur satu-satu, Pit. Tinggal kita. Iya. Udah keluar, Pit, 5 orang. Iya, karena sudah jam 21.50 juga ya. Jadi mungkin kita cukupkan saja ya. Kalau misalnya memang ada yang kurang paham, ada yang menemukan kebingungan, mangga silahkan konsultasi ya, bisa di grup WA, sudah ada wadahnya,
Bisa juga langsung ke puskesmas, bertanya ke saya langsung atau ke dokter Naomi atau ke Bu Linda, boleh. Mangga ya ibu-ibu semua. Jadi tenang aja ibu-ibu ini kalau menemukan kebingungan tidak akan seperti anak ayam yang kehilangan induknya ya. Ada induk-induknya di puskesmas gitu ya. Oke, mungkin sekian mengingat waktu pun sudah sampai jam 21.51. Salut buat ibu-ibu semua ya yang pada semangat, yang masih pada talk chair matanya gitu ya, tidak mengantuk-ngantuk. Aplaus buat kita semua ya. Mudah-mudahan kita semua bisa sehat ya. Terhindar dari wabah yang selama ini sedang melanda kita ya. Mungkin ada yang mau sebelum ditutup, Bu Menteri mana Bu moderator atau Bu Mangga? Foto. Saya nggak ketahuan kan pakai daster kan, Pit? Enggak ada, tenang. Aduh, gimana ya caranya? Ya Allah, pakai daster. Oke, saya di foto di itu ya, dikirim di grup Cisti ya. Ini untuk halaman ke-1, kemudian siap-siap ada 2 halaman, halaman kedua. Kameranya suruh buka, Pit. Oh, gitu ya. Oke, udah saya kirim dong. Rata-rata dibuka dong, kok dok? Dibuka. Oke. Halaman 2, tadi banyak yang ditutup halaman 2. Iya. Oh, udah pada buka. Iya, oke. Oke, mungkin Mangga silakan saya lanjutkan ke Ibu Menteri. Makasih Bu Pipit, alhamdulillah acara demi acara telah selesai. Terima kasih Dr. Christine, Bu Alea, Bu Puji, dan teman-teman semua kader. Tepuk salut buat kader-kader Puskesmas Wanasari. Iya. Dan untuk Dr. Naomi juga ya yang Iya, Dr. Naomi nggak kelihatan. Cibuntu juga dok, Cibuntu. Udah disebutin ya kan Puskesmas Wanasari, kalau udah bicara Puskesmas Wanasari, Cibuntu Wanasari udah termasuk ya Bu. Gitu. Iya. Iya dok. Ya, baiklah. Terima kasih ya ibu-ibu. Kita akhiri acara ini dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Mangga silahkan selamat beristirahat ya. Mangga yang mau live. Ya, hatur nuhun. Ibu-ibu semua. Terima kasih. Ya, Mangga yang mau live silahkan. Terima kasih Ya. semuanya. Ya, sami-sami. Dr. Nomi. Iya. Halo. Ya. Ibu-ibu kader nanti kalau mau ngedorong kelompok rentan vaksinasi jangan pilih hari Sabtu ya sayang ya. Hari Sabtu hari yang sangat bersaing dengan banyak orang. Ya, nanti pilih jadwal minggu depan, nanti kita share besok biar nanti kelompok rentannya bisa lebih lebih nyaman ya. Kalau Sabtu itu kayak pasar. Ada lomba pagi-pagi semua datang takut kehabisan vaksin. Ya Bu ya? Baik Bu Dokter. Oke, yuk makasih. Sampai ketemu lagi ya. Salam sehat. Sehat untuk semuanya, Dok. Bu Ade lagi di Palembang ya? Cibuntu. Cie Bu Linda cinta Cibuntu. Iya tuh. Si Warni. Dari RW 12 ada nggak ya, Lin? Kadernya? RW 12 ada. Ada. Bu Prism. Bu siapa? Prism. Udah keluar belum ya, Bu? Bu kadernya? Bu Firsiam. Iya, Bu Firsiam. Oh, emang itu 12 bukan 13. 12. Bu Firsiamnya ada? 13 Bu Mini. Ada, 13 ada Bu dong. Firsiam juga 13 Bu Bidan Linda. Oh, double ya. Bu Firsiam masih 13. Bu kadernya mana? 13. Bu kadernya mana? Udah keluar ya? Ini Teh Mini 13. Enggak, 12. Yang saya maksud RW 12. Enggak ada. 12 itu sama Ketuk pintu TB. Jangan-jangan Bu kadernya kader kita juga nih, kader TB. Enggak. Double kerjaannya. 12 diwakilin juga sama Bu Nur Saeha. Iya, Bu Nur Seha ya? Iya. Ada ya? Bu Nur Seha.
Ya nggak apa-apa. Besok kan ada ini ya, ketuk pintu TB itu dari ada 15 relawan kok volunteer yang akan turun ke lapangan di RW 12. Mudah-mudahan Bu Kadernya juga udah tahu berita ini ya, biar besok kalau ada yang minta tolong lokasi itu seperti apa bisa ngebantu juga. Tapi sebenarnya fokusnya sih di kader TB ya, di kader TB yang dari LKC. Oke. Sudah ya Ibu-ibu. Iya. Terima kasih partisipasinya semua. Ya sudah jam 10 malam. Ya. Oke, sampai ketemu lagi. Tetap sehat dan tetap semangat ya. Amin. Saya tutup roomnya ya, ibu-ibu semua ya. Ya, Oke. Ya. Selamat.